Aku sedang ngikutin Jerome di kanal YouTube miliknya sejak lama, sejak aku lupa kapan, kira-kira awal tahun 2018 atau pertengahan tahun atau akhir tahun, pokoknya lupa. Ini benar dulu pernah nonton videonya yang awal-awal tentang belajar bahasa Jepang dengan intro video yang ikonik gitu, teteret 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 atau seperti itu. Aku langsung ngeklik aja gitu. Aku juga suka Jepangan walaupun nggak bisa bahasa Jepang. Waktu itu subscriber Jerome belum gede kayak sekarang, sekitar 10 ribuan gitulah. Tanpa pikir panjang aku berlangganan dan mengikuti perjalanannya. Selalu nonton tapi tidak pernah komentar. Ada yang sama, selalu ngakak lihat video-videonya dan selalu tidak pernah paham saat nonton konten matematikanya. Sampai sekarang pun aku masih setia nonton tanpa pernah berkomentar. Bisa dibilang mungkin Jerome ini adalah influencer kedua yang aku ikutin banget selain kita seperti TV. Sama seperti bukunya kita Safi aku beli dan baca, bukunya Jerome juga pasti aku beli dan baca. Tapi aku belum pernah bikin ulasan tentang bukunya kita yang pertama, yaitu tentang kisah. Mungkin nanti aku akan bikin ulasan bukunya yang kedua. Terlalu banyak yang saat ini pengen aku sampaikan setelah akhirnya selesai membaca buku ini. Bukunya bagus banget, sebagus itu. Selama ini aku hanya tertawa terpingkal alias ngakak setiap kali mengkonsumsi konten video Jerome. Kalian aku banyak bahasa air mata dengan konten tulisannya. Yang baca buku ini akan tahu banget bagaimana perjuangannya yang tidak mudah, sisi yang tidak pernah dia bagikan atau terlampau jarang. Di setiap videonya yang bahagia terus akan bahagia terus lah gitu, yang sedikit banyak menular bikin bahagia. Kata-kata yang digunakan sederhana tapi ngena, pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu ada soal matematika yang diselipkan setiap kali membuka halaman selanjutnya yang tentu saja tidak bisa aku kerjakan. Paham saja enggak? Kamu akan tahu saat membaca buku ini, ternyata Jerome tidak selalu sebahagia ini. Tidak selalu seberuntung sekarang, hidupnya penuh perjuangan. Tapi satu yang pasti, Jerome selalu berpikiran positif dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi. Aku suka menuliskan di IDN Times tentang kanal-kanal YouTube anak Indonesia yang sedang studi luar negeri yang bikin kita terinspirasi. Silakan klik, cari lah di mana gitu di IDN Times kalau mau baca. Tapi nanti ya setelah selesai baca tulisan aku yang ini dulu. Pastinya satu yang aku pelajari bahwa mental Jerome itu bukan mental plastik, sama sekali bukan, tapi mental baja yang tahan banting. Aku pernah mengira kalau dia lebih tua daripada aku, ternyata jauh lebih muda. Ya ampun, dia baru masuk ke 1, aku sudah selesai. Beberapa tahun terakhir ini banyak banget orang yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Beberapa teman aku ada yang sudah selesai, ada yang masih sedang menempuh studi, dan sebagian lagi ada yang sedang dalam tahap persiapan pergi. Sebagian banyaknya yang ingin dan sudah menempuh studi lanjutan S2 dengan pastinya membuat bertebarnya konten video YouTube semacam ini menumpuk kayak kendaraan macet di YouTube. Semua orang berlomba-lomba melanjutkan pendidikan dan hal itu adalah baik, dan tidak sedikit juga yang membagikan konten perihal tersebut. Ada yang bisa mengundang banyak pelanggan untuk menonton, pelanggan atau subscriber. Banyak juga yang tidak berhasil. Yang mau aku sampaikan sini adalah apa yang dilakukan Jerome ini bukan hal yang mudah. Baik itu perjuangan mendapatkan beasiswa penuh S1 Jepang pun sekarang hampir memiliki 2 juta subscribers. Ini saat aku nulis ini ya, dia 2 juta, sekarang mungkin sudah banyak banget kan, yang setiap hari mengulang-ulangkan namanya. Dan hal yang aku garis bawahi adalah Jerome selalu percaya dengan kekuatan, selalu membawa serta Tuhan di setiap langkahnya. Dia bisa saja memilih sombong, tapi tidak. Pasti banyak orang yang akan sanksi apakah ada manusia setulus itu, serajin itu belajar matematika, sekeren itu, tapi memilih untuk tetap sendiri karena hanya ingin punya satu kekasih saja selamanya yang akan diajak menikah nantinya, seperti apa yang dilakukan oleh papa dan mamanya. Bukan hanya pintar matematikanya, ilmu-ilmu yang lain, mahir bahasa Jepang setelah tekun belajar walaupun sebelumnya sama sekali nol, tapi juga aktif berbagai cabang olahraga dan alat musik. Hampir lupa, aku juga mau cerita tentang Kevin, teman YouTube Jerome yang pertama, yang introvert banget, yang justru bikin video-videonya tambah lucu. Aku yang juga sebagai introvert bisa paham banget apa yang dirasakan Kevin di setiap video. Jerome yang gak bisa diam dan Kevin yang begitu tenang. Namun sayangnya Kevin berhenti karena alasan pribadi, keputusan yang harus dihargai. Kalau kamu tidak kenal siapa Kevin, berarti bisa dipastikan kamu mengikuti Jerome bukan dari yang awal banget. Tapi tidak apa, tapi ya sudahlah, pokoknya gitulah, buku ini bagus banget. Aku yang juga punya mimpi lanjut studi ke luar negeri berasa kayak ditampar begitu keras, masih begitu malas belajar, malas ibadah, lebih suka rebahan menghayal yang tidak jelas.
Saat Jerome sibuk memperbaiki diri dengan terus belajar, anak-anak lain mungkin sedang sibuk fall in love with someone we cannot have, yang ya sukaku, gak penting. Saat yang menggalakkan situ, iya si Jerome berfungsi dengan sosok matematika mediknya. Tapi ya begitulah, setiap manusia pasti beda-beda. Iya kan, gak boleh ngebandingin yang ini begini dan yang itu betul dan sebagainya. Awalnya aku pikir agak mungkin sedikit soal latihan matematika yang ada di buku ini yang bisa aku kerjakan. Ternyata aku suka blok itu. Nggak ngerti sama sekali semuanya. Ya ampun, parah, ngakak, bener. Kalau orang yang membaca buku ini dengan pikiran negatif pasti akan melihat buku ini sebagai bentuk bragging atau menyombongkan diri. Tapi sama sekali tidak. Jika hati kamu tulus dalam membaca buku ini, kamu tahu benar dan pasti bahwa buku ini adalah bentuk sharing and inspiring, berbagi dan menginspirasi. Oh iya, buku penuh warna dan gambar-gambar. Gak akan bosan, bukan hasil jepretan pemotretan kayak di buku Dear Tomorrow oleh Melody Ayunda yang sudah sampai ke negeri Paman Sam dan mulai perkuliahan, tapi gambar komikal itu tentang Jerome dan keluarganya dan teman-temannya. Sekarang aku gak sabar dengan buku kedua dari Tas Savitri Devi yang gak tahu kapan akan diterbitkan. Akhir kata buku apa namanya ini, latihan soal mata jiwa latihan soal oleh Jerome Pauline, benar-benar tidak mantap jiwa, dan aku hanya mau bilang terima kasih banget Jer sudah menuliskan buku yang satu ini.